Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Ini kelihatannya letih sekali ya dari tadi istirahat cuma 5 menit. Saya pikir makan pun nggak sempat ini ya. Dan selamat siang. Jadi ini saya tidak akan berlama-lama, jadi biar cepat saja. Saya hanya ingin menyampaikan progres terakhir mengenai penyusunan buku dan juga kenapa dulu ada pemikiran. Ini sebetulnya sudah sangat lama pemikiran ini sejak masa Bojo sebelum digantikan oleh Pak Heri, oleh Mas Heri ini. Jadi waktu itu sudah terpikir kita mau menyusun buku, tapi memang namanya juga nulis itu tidak bisa cepat dan kita tahu bahwa teman-teman juga sangat sibuk. Tapi ya ini surprise sekali bahwa sampai sekarang ini sudah terkumpul sampai 19 materi gitu. Jadi, tapi ada satu yang saya pikir ini kita harus jadi 20 ini yang saya lihat ya. Melihat dari presentasinya Pak Saiful, ya, itu kan luar biasa. Lu kok nggak ada di sini gitu. Jadi saya nanti akan minta Pak Saiful minta dengan pemaksaan gitu supaya beliau bisa mau memasukkan materi yang tadi dipresentasikan. Itu jadi biar genap ini ada 20 materi. Ini kelihatannya memang siap Pak Toto, insya Allah. Ah iya kan itu. Cari-cari dengan paksa. Di sini ini harus janji itu dulu. Iya. Tolong diingatkan lagi Pak Toto ya. Ya betul, nanti kita tunggu. Oke, secara umum itu saya melihat jadi begini. Jadi tapi kemudian ditambah dengan adanya pandemi, ini terus terang materi yang kita susun agak bisa dibilang ya masih relevan dengan masa sekarang, tetapi terkait dengan pandemi ini yang membuat ada sesuatu isu mutakhir yang tidak masuk. Jadi makanya begitu di saat awal pandemi, kita berharap malah masukkan, bisa tidak ada yang bisa memasukkan topik yang terkait dengan itu secara langsung, dan kemudian ternyata ada beberapa topik ini malah langsung ini misalnya dari Mas Heri sendiri ya, Mas Anton dan Mas Heri itu masukkan surveillance pandemi, pasca pandemi. Jadi ada satu gagasan untuk masa depan, mungkin nggak ini ada dipasang sesuatu lah dengan teknologi informasi mutakhir. Itu satu sisi. Setuju. Iya kan? Nah, kemudian ya, Pak. Ya. Yang kedua itu, saya akhirnya tadinya mau nulis pertanian karena terkait dengan ini, dan kebetulan juga saya juga sedang membuat alatnya. Itu mengenai masalah kontak tracing-nya. Jadi justru pada saat sekarang ini bagaimana sih kita bisa melakukan satu penelusuran adanya kontak gitu. Jadi jangan sampai sekarang ini satu orang saja dari 200 orang di perusahaan yang terkena, 200-nya langsung off, dan itu akan mengganggu ekonomi. Jadi terkait dengan ekonomi. Dan kemudian ada satu lagi, ini nanti rencananya akan saya masukkan, aduh saya jadi lupa. Jadi ada satu yang terkait juga langsung itu sebelum ini. Jadi itu juga akan ada 3 paling tidak yang langsung terkait dengan ini. Jadi maaf ini tadi saya sudah nyatet, tapi ada satu, jadi paling tidak ada 3 yang bisa lebih relevan. Tapi setelah itu, ini pengaruhnya ternyata juga menarik. Jadi kita awali ya dengan masa, setelah itu ya kita masuk ke sisi kesehatan, ini tentunya juga masih terkait, terus kemudian sisi pendidikan, itu di situ ada Prof. Marsudi, dan ada yang lain masalah vokasi juga itu masuk. Jadi kelihatannya secara umum ini oke. Kemudian bagaimana dampaknya dari sisi, ada yang memasukkan sisi ekonomi. Dan yang menarik itu sebelumnya sudah sangat lama nih judul masuk itu dari Mbak Ju itu mengenai masalah, ini judulnya ini justru yang pada saat itu, sebelum kita minta yang jangan terlalu seperti jurnal, itu jujur saya jadikan contoh,
ini adalah Ortu 4.0 mesin jadul yang dipacu kencang. Nah ini judul yang kelihatannya justru dari LX Media ini seneng banget gitu dengar judul ini. Jadi ini akhirnya saya juga jadikan contoh. Kayak gini loh ini contohnya kalau mau masuk ke LX Media. Jadi secara umum memang kata dari ceritanya adalah begitu ini sudah terkumpul, terus saya ke LX Media diarahkan oleh Bujo pada waktu itu, dan LX Media memberikan 2 tawaran. Mau yang serius itu modelnya di Gramedia, ataukah yang agak santai tetapi tetap juga bernuansa ilmiah. Pada waktu itu dikasih contoh adalah yang ditulis oleh Pak Renat Kasali. Kalau mau ngambil pola seperti itu bagus banget. Pembahasannya mengalir, santai, tetapi isinya berkualitas gitu. Nah kayaknya memang arah ke situ. Jadi kalau memang arahnya ke sana kita ini bagus. Saya melihat itu ternyata ada beberapa teman yang kemudian mengubah pola penulisan sehingga bisa lebih mengalir. Itu yang ada. Nah kemudian akhirnya setelah terkumpul ini jadi masalah sampai sekarang belum ada kabar, tapi ternyata itu yang selama ini dihubungi ternyata sakit dan kelihatannya harus bed rest cukup lama. Janjinya Jumat kemarin akan memberikan MOU, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Jadi ya nanti tidak ada masalah. Saya nanti setelah ini akan saya sampaikan, saya sudah lakukan ada beberapa reorganisasi dari materi, kemudian nanti kira-kira materi siapa yang perlu kita perbaiki, karena dianggap itu masih terlalu berbau jurnal, untuk komentar dari Pak Eko, yang dari LX Media, dan kemudian nanti kita coba keroyok bareng-bareng gitu. Jadi gambarannya seperti itu dari sisi isi, dan memang ada satu ini mungkin dari Pak Saiful, mohon bisa ditambahkan jadi ada 20 topik. Nah kemudian lagi-lagi Pak Heri ini, Mas Heri nanya, nah kira-kira yang tampil siapa? Ini terus terang bingung sekali ini saya memilih yang tampil itu siapa. Karena ya bisa dibilang semua judul kok kayaknya bagus banget, dan akhirnya ya udah kalau gitu ini ada satu hal yang agak ini, yang artinya selama ini kan kita ngomong tadinya cuma revolusi industri 4. Oke, terus ada lagi Pak Rian nyampaikan, loh kan sudah ada 5.0. Oke, tapi kan Pak Rian sudah pernah presentasi ya kemarin-kemarin. Jadi oke ya, bukan berarti di drop, tetapi karena udah pernah presentasi. Nah kemudian ini apa namanya? Ini ada yang, nah Mas Hengki ini kayaknya inovasi 7.0. Lah ini berarti udah lebih, ya udahlah nggak apa-apa, itu kita coba ambil apa sih yang sebetulnya kok bisa sampai angka 7 gitu. Ini mungkin bisa kita ambil. Nah kemudian yang satu lagi, ini juga cari-cari ternyata akhirnya diskusi dengan Mas Heri, ketemulah Bu Suli. Ini kenapa? Ya karena selama ini kita kalau bicara industri segala macam, tapi ada satu hal yang paling penting, bagaimana di sisi perempuan apakah bisa mengikuti, apalagi ini dikaitkan dengan adanya bonus demografi, yang justru kuncinya malah ada di sisi perempuan, bagaimana mendidik anak-anak. Itu yang nanti kira-kira tahun 2030 ini kalau menurut infonya dari sini, itu akan tinggi-tingginya. Jadi tentunya harapan kita malah justru bagaimana pemberdayaan perempuan supaya bisa menghadapi di era 4.0. Jadi makanya akhirnya 2 topik ini kita pilih, tapi mohon maaf ini bukan berarti yang lain tidak ini. Terus terang bingung sampai berapa hari itu untuk memutuskan siapa yang tampil untuk 2 sekarang ini. Jadi demikian ini gambarannya. Jadi sebagai kesimpulan, nanti ada beberapa topik yang perlu kita coba perbaiki rame-rame, yang menurut dari LX Media itu terlalu berbau jurnal, dan kemudian di sisi yang lain ada beberapa hal itu reorganisasi dari tulisan ini sudah saya lakukan, nanti akan saya sampaikan di dalam grup, dan ya udah nanti kita tinggal nunggu. Oh ya satu hal lagi, karena melihat topiknya ini sampai-sampai Pak Eko itu yang dari LX Media menawarkan kayaknya nggak cukup hanya di sini, karena di sini nanti mungkin bisa diterbitkan dalam bentuk cetak atau mungkin juga dalam bentuk e-book. Ada satu lagi yang beliau minta supaya
kita bisa tampil di semacam smart TV, jadi talk show. Ini satu hal yang kayaknya akan kita bahas berikutnya. Gitu ini Mas Heri ya gambarannya. Jadi mungkin ini akan tampil duluan siapa ini? Bu Suli atau Pak Hengki ini? Oh ini Pak Hengki udah siap. Pak Hengki ya. sudah siap. Oke. Kita ya. Selamat siang semuanya. Oke, yang pasti satu, saya merasa sangat terhormat dipilih untuk mewakili dari sekian banyak penulis untuk men-sharingkan apa yang saya tulis. Ya, jadi judulnya itu Innovation 7.0. Sebetulnya ini adalah pancingan saja sih. Saya belajar dari istri saya, Ibu Josephine Ratna, yang jago banget membuat judul. Jadi saya ini saja mengikuti cara berpikir beliau gitu ya. Jadi saya membuat judul Innovation 7.0. Nah, di dalam buku itu, karena saya dipesanin sama Pak Ketua, katanya cuman teaser saja. Jadi saya nggak akan ngomong banyak. Jadi isi dalam tulisan saya itu ada introduction. Saya mengkaitkan bagaimana industri 4.0 kaitannya dengan kreativitas dan inovasi. Ya. Kemudian saya akan bicara apa bedanya kreativitas dan inovasi di dalam buku itu. Lalu bicara tentang Innovation 7.0. Nanti saya kejelaskan apa sih Innovation 7.0. Dan kemudian bicara tentang gairah dan kecemasan customer. Seperti tadi yang disinggung oleh Profesor Jeremy, ya kan, bahwa dalam inovasi itu penting sekali juga kalau kita melihat customer kita. Jangan sampai inovasi yang kita buat itu tidak sesuai dengan, kalau dulu saya karena orang bisnis, saya orang marketing, dulu kita belajar tentang want and need gitu ya. Tapi sekarang lebih pada tentang gairah dan kecemasan. Kemudian saya juga akan ngomong tentang Creativity 3.0. Kenapa saya pakai ini? Karena supaya nyantol dengan industri 4.0. Jadi semuanya saya bikin seperti itu, gitu ya. Dan akhirnya saya akan menjelaskan tentang formula nomor 1 sampai nomor 7. Jadi sebetulnya Innovation 7.0 itu adalah nggak ada kaitannya langsung sama dengan industri 4.0, tapi ini sebetulnya karena saya punya satu pemikiran, satu pola, satu konsep yang sudah saya banyak share di pelatihan, seminar yang saya lakukan, yang saya sebut adalah Innovation Mathematics yang ada 7. Ya. Jadi ini sebetulnya yang saya mau sampaikan adalah tentang apa yang disebut Creating itu nama perusahaan saya akan sharing apa yang saya namakan adalah Innovation Mathematics, di mana yang seperti dilihat di sebelah kiri itu adalah bagaimana saya memberi guideline yang gampang untuk orang bisa berpikir inovatif, berpikir kreatif dengan menggunakan tanda-tanda matematika yang bisa Bapak Ibu lihat di situ, plus minus kali bagi dan seterusnya. Dan kalau kita bicara tentang inovasi, itu yang penting adalah bagaimana kita bicara tentang customer dan society ya. Tadi Pak Saiful juga banyak ngomong tentang bagaimana melibatkan society, dan dari situ yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami anxiety and desire kita. Inovasi itu tanpa kita paham anxiety and desire customer dan society nggak akan bisa jalan gitu kan. Dan di dalam ilmu marketing ada yang disebut namanya targeting dan segmentation. Bagaimana kita bisa memilih target market yang tepat, orang-orang yang kira-kira akan kita tuju. Itu. Jadi, dan kalau kita bicara Innovation 7.0 atau Innovation Mathematics, dasarnya adalah creativity. Ya. Based on creativity. Di dalam buku itu saya akan bicara apa itu creativity, bagaimana berpikir kreatif, ya. Ada 3 langkah untuk kita bisa menjadi kreatif, yang saya sebut Creativity
3.0. Dan ini saya sudah tulis dalam buku saya, Cara Indah Merangsang Kreativitas. Nah, ini supaya seru. Saya bikin kuis. Boleh ya, Pak Toto ya? Oke. Teman-teman tolong panitia di-on-kan ininya mic-nya semua, di-unmute semua. Siap. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Siap, silakan. Oke. Pak Hengki. Oke. Kira-kira Bibirnya Mbak Jo ya? Oke. Itu enggak kreatif. Kalau jawabannya bibirnya Jo enggak kreatif. Jo langsung mingkem. Kayaknya pas tidur itu di foto. Bibir siapakah dalam foto ini? Floridu. Cobalah berpikir kreatif, berpikir out of the box. Siapakah? Bibir siapakah yang ada? Yang jelas bibir cewek kan, Pak? Nah, Wanita. Bibir perempuan. Kurang kreatif. Itu jawaban yang biasa, Saya yang pikir enggak inovatif. Itu enggak bibirnya Mas kreatif. Hengki sendiri kok ini. Bibir Mas Hengki. Kalau saya bilang bibir saya Lipstiknya boleh Mbak dong. Jo. Loh, iya. Kalau saya Ayo. bilang itu ini tentunya selebriti ya yang dikenal orang karena Karena bibirnya Oh. bagus ya Mbak ya. Bibirnya satu. bagus ya. Ya kayak Tapi bibir biasanya orang kan lihat mukanya dulu baru yang Oke. kecil-kecil gitu. Nah, enggak, itu karena sebetulnya jawabnya ada di sini. Kalau kita berpikir kreatif, kita berpikir sesuatu yang berbeda, kita bisa mendapatkan jawabannya di sini. Oh, Ayo, coba. Ya bibirnya Mbak Mas Hengki sendiri. Pinjem lipstiknya Mbak Jo. Bibirnya Pak Hengki. Itu Saya salah. boleh jawab itu nggak? salah. Boleh jawab nggak saya? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh jawab. Bibirnya Mbak Jo Ayo, udah confirm. saya countdown sampai 10 ya. Ada Dapat hadiah nggak hadiah ini nggak? dari Dapat hadiah. panitia? Apa? Ah, Ada hadiah nggak dari panitia nih? 2 pemenang boleh? Dua pemenang ya, mantap. boleh. Oke. Ayo, siapa yang bisa? Mbak Jo. Bibirnya Pak Hengki. Bibirnya indah. Salah. Bibirnya indah. Kulit jeruk, Siapa itu yang siapa yang menjawab itu? bibir indah. Indah. Bibirnya indah. Siapa yang menjawab? Tanti. Tanti. Bu Tanti, Bu Tanti. kenapa kok bibirnya indah? Karena tadi bilang ada hintnya itu jawabannya udah ada di situ. So, Nah, Ya, betul, betul. just thinking. iya, Indah. betul. betul, yeay. Berarti bukan out of the box, Pak, in the box. Oke. Tahu jawabannya In the box, in the book, Bu. Tahu juga dapat. In the box ya Jadi- masih di situ-situ juga. Betul. Oke, Kan dapat betul. dua. Kan ini kan cara indah merangsang kreativitas, betul nggak? Jadi ini indah, gitu loh. Meskipun Ya sebetulnya, berarti betul kenapa? dong Pak. Tadi saya bilang bibir saya kan endah. Kreatif, Baca kreatif. betul. Ganti nama dulu Mbak Enda. Oke, indah. Oke, Indah jadi juga bisa ngaku deh Indah. oke, selamat untuk yang bisa menjawab. Jadi betul, ini saya selalu bawakan di seminar, workshop saya selalu ada yang bisa menjawab. Jadi memang orang-orang ini pada kreatif gitu ya. Jadi, indah di sini sebetulnya adalah karena buku ini saya buat untuk bagaimana judulnya kan Inspirito, inspiratif kreatif dari foto. Jadi foto-foto saya gunakan untuk merangsang kreativitas orang. Ya. Makanya disebut cara indah merangsang kreativitas karena foto-fotonya foto-foto yang baik. Oke. Terima kasih partisipasinya luar biasa. Mas Heri jangan lupa kasih hadiahnya loh, Mas. Siap, sudah japri ke Bu Tanti. Oke. Pak Hengki. Ya. Betul. Jadi berdasarkan kreativitas itu saya membuat namanya Innovation 7.0 atau Innovation Mathematics. Ini sebetulnya saya sudah lama mau membuat buku, tapi karena nggak sempat segala macam, jadi akhirnya karena cuaci ngajak ini, oke, saya buat ini, gitu ya.
Jadi sekali lagi tadi ini bagaimana kita menghubungkan antara customer society dengan inovasi yang kita buat melalui targeting dan segmentation. Oke? Nah, Creativity 7.0 itu sebetulnya adalah saya mau share tentang 7 ultimate formulas. Apa sih yang membantu kita supaya kita bisa berpikir inovatif? Saya itu orang praktisi. Saya bukan dokter, saya bukan profesor, saya praktisi. Yang saya coba selalu berpikir hal-hal yang gampang yang bisa ingat, dan tapi semua itu ada dasarnya. Karena saya pernah ikut juga beberapa workshop dari orang-orang yang memang di bidangnya gitu ya. Jadi saya coba mensarikanlah itu ya. Jadi yang pertama adalah ini saya share Pak Toto ya, singkat ya supaya nanti bukunya juga dibeli. Kalau enggak nanti sudah tahu dari awal bukunya nggak laku nanti ya. Inovasi yang pertama adalah sebagai pengingat adalah add, tanda plus ya. Add. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita bisa berpikir kreatif dengan menambahkan ya. Add, menambahkan. Ini contohnya. Ya kan? Sekarang semua orang kalau mau potong nggak bisa lepas dari handphonenya. Ya. Dengan menambahkan lubang ini menjadi sesuatu yang kreatif. Betul nggak? Kreativitas nggak perlu sesuatu yang sangat rumit, sangat meskipun ada tadi seperti banyak disampaikan oleh Jeremy, inovasi itu macam-macam ini. Termasuk hal yang begini. Termasuk juga ini buku kedua saya, namanya Paspor Kreatif ya. Saya tambahkan satu buku kecil yang bentuknya seperti paspor betul, di mana di dalamnya persis seperti paspor, tapi di dalamnya sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk refresh apa yang dibaca dari buku yang ada di sebelah kiri itu. Ini sesuatu yang bisa kita ini. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu dari apa yang sudah ada. Banyak sekali contohnya, nanti ada di buku saya. Oke? Yang berikutnya adalah reduce. Reduce, mengurangi. Mengurangi itu bisa juga menyederhanakan. Kalau sekarang telepon itu semakin canggih, isinya macam-macam. Ternyata ada juga orang yang bikin telepon yang bentuknya seperti ini. Ini telepon digital, tapi nggak ada layarnya. Karena kita mesti lihat ternyata ada orang-orang tua yang butuh handphone seperti ini, ya. Tinggal pencet nomornya saja dia, ya. The world most simple phone, ya. Bahkan untuk nyatet namanya nggak di address book, pakai tulisan biasa di baliknya, ya. Jadi kita sederhanakan, ya. Atau kita kurangi. Ini fat-nya dihilangkan minumannya supaya menjadi non-fat, ya. Ada lagi minuman yang wine yang alkoholnya dihilangkan sehingga menjadi non-alcoholic wine, ya. Banyak lagi contohnya. Yang berikutnya adalah bigger, ya. Bisa bigger, tanda kali itu, bisa faster, bisa higher, ya. Saya kasih contohnya, salah satu adalah TV. Sekarang makin lama makin besar TV itu contohnya, ya kan? Gedung makin lama makin tinggi. Dan ini semua memacu R&D, memacu inovasi kreativitas di bidang-bidang lain. Karena kebutuhan orang, gairah orang untuk melihat dengan layar yang semakin besar. Begitu juga kapal yang tambah besar, ya. Oke? Inspired, ya. Terinspirasi. Terinspirasi oleh apa? Ini kebetulan bisnis saya. Sorry, saya sharing sedikit. Ini restoran saya di Indonesia. Ada yang sudah pernah ke sini? Mau ditraktir sama Pak Engki. Kalau di Jakarta boleh ditransfer, dicicip. Ya. Belum ada di Makassar kayaknya. Makassar belum ada, Ibu. Jadi Surabaya, Surabaya. Surabaya Kapan, dulu. Pak, yang di Jakarta kapan? Surabaya. Makassar dulu.
Bukan di Jakarta, USG. Palembang, Pontianak, Purwokerto sekarang ini ya. Jadi ini terinspirasi oleh makanan-makanan from around the world. Kalau kita biasanya pergi ke KFC itu kan lebih ke barat ya. Kalau ini makanan yang diinspirasi oleh banyak ini termasuk dari Eastern kayak yang kita punya ada grilled chicken ya. Grilled chicken-nya ini mengingatkan Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, pernah naik haji, ya, merasakan makanan-makanan beraroma Arab, India, begitu. Jadi ini kita makanan bisa terinspirasi dari mana saja. Kita punya spaghetti. Spaghettinya terinspirasi dari mana? Filipina. Spaghetti ala Filipina. Dan seterusnya. Tandoori fries-nya terinspirasi dari tandoori India. Ya. Kalau yang rumahnya di area BSD, bisa. Silahkan mampir ke sana. Oke. GoFood? Bisa, Bu. GoFood bisa. Ya. Dan ini bisa mengalahkan KFC. KFC itu ada di depannya, tapi kita bisa kalahkan. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dan katanya ini kalau kita bicara tablet dan segala macam, itu terinspirasi oleh ini. Ada yang tahu nggak namanya apa ini? Pak Toto mungkin tahu, Pak Toto. Tabak, Pak. Tabak ya. Tabak. Iya. Saya kelas 1 SD masih pakai, Pak. Dulu Nah, waktu TK pakai ini. Sama, berarti kelas 2 SD masih pakai. berarti kita kelihatan mudanya, Pak. Iya kan? Kita seangkatan kalau gitu. Mungkin Bu Josephine udah nggak tahu ini, Bu Josephine. Ya, Ya saya kan lebih muda daripada Bapak ya, mohon maaf ya. Oke. Saya Ya, masih pakai. bersyukurlah saya dapat Aduh. istri yang lebih muda, kan gitu kan. Oke, jadi bentuk kadang hal-hal begini bisa menginspirasi hal-hal yang lain ya. Termasuk saya, buku saya tadi yang Cara Indah Merangsang Kreativitas itu terinspirasi oleh buku yang akan share saya berikutnya. Saya dalam buku saya sebut saya pencuri, ya, karena saya mencuri ide, ya, tapi mengembangkan. Buku itu namanya ini yang dibelikan oleh istri saya tersayang, namanya The Blue Day Book, ya. Ini buku semacam apa ya? Buku apa ini, Bu Josephine, tentang motivasi ya? Tentang motivasi bagi mereka yang depresi. Motivasi dan depresi, tapi itu dari foto-foto. Nah, karena saya melihat buku ini, saya mau bikin buku tentang bagaimana kita belajar kreativitas dari gambar-gambar, terutama dari foto-foto karya saya juga, gitu ya. Jadi nggak masalah kita kalau mencuri, tapi tentu saja tidak melulu mencuri ya. Ada orang yang ngomong teori ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Jadi boleh di ide dasarnya diambil, tapi kita kembangkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah X kuadrat ini explore, ya, memanfaatkan apa yang sudah ada, ya. Ada yang kuliah di elektro, di fisika segala macam tahu nggak LED ini ditemukan tahun berapa? Bu Apri. Apri yang tahu tuh. Bu Apri. Oke. Ingat saya tuh sekitar tahun 60-an. Ya, udah lama banget, ya, udah lama banget. Hanya dipakai sebagai lampu LED yang untuk indikator dan sebagainya. Sekarang kita bisa lihat apa semua lampu penerangan LED, betul nggak? Layar kita LED, ya, TV LED. Karena mereka terus melakukan riset and development bagaimana LED ini bisa dimanfaatkan. Jadi riset and development itu didorong oleh kebutuhan masyarakat, kecemasan dan gairah masyarakat. Seperti apa yang terjadi dengan LED. Ternyata orang butuh lampu yang lebih hemat. Butuh lampu yang lebih tahan lama. Ya. Bola lampu biasa tidak bisa menjawab itu. Dan mereka tahu LED ini punya potensi. Dari riset development terus-menerus akhirnya mereka bisa bikin TV yang pakai LED, makin tipis, ya kan, makin ringan dan seterusnya. Ya, juga dengan nanoteknologi,
What would you do with nanotechnology? Ya, saya pernah membantu satu orang, ini orang Indonesia yang hebat. Dia menggunakan pewarna batik nanoteknologi, ya. Ramah lingkungan karena nanoteknologi dia lebih cepat diserap ke pakaian dan sebagainya, nggak luntur dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, mengeksplor lebih lanjut, termasuk, nah ini nilam. Wah. Saya punya loh nilam. Saya juga Ya kan? punya. Oke. Jadi nilam ini kan tadi yang diceritakan oleh Pak Saiful, bagaimana kita bisa mengeksplor potensi daerah itu secara inovatif menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi mengeksplor apa yang ada dalam masyarakat untuk secara kreatif menjadi produk-produk yang dibutuhkan. Oh tahu, tadi Pak Saiful bilang ini bisa tahan 12 jam. Kenapa itu menjadi penting? 12 jam itu menjadi penting kenapa? Karena orang tahu, orang beli parfum itu dia nggak mau kalau parfumnya cuma tahan 2-3 jam. Itu enggak. Jadi bapak-bapak tahu kan bahwa wanita-wanita itu suka yang tahan lama. Betul ya Pak Toto ya? Kok yang ketawa cuma Ibu Josephine sih? Yang lain nggak ketawa sih? Bu Apriana ketawa tuh, tahan lama kata Bu Apriana. Soalnya di mute Pak, jadi nggak kedengeran kalau Oh ketawa. gitu ya, oke. Iya, Oke. Pak. Oh, saya juga nggak bisa kelihatan karena. Iya, Pak. Oke. Jadi kita karena Pak Saiful ada nggak sih? Pak Saiful masih ada nggak? Masih. Mas Pak Hengki, Saiful. hadir. Pak Saiful, saya terima kasih Pak Saiful sudah bisa merasakan nih nilam ini ya. Thank you. Siap. Tahan lama juga nilamnya. Kenapa? Halo, ini adalah contoh yang bagus. Bagaimana kita bisa mengeksplor apa yang ada di antara kita untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ke masyarakat. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang apa yang disebut disruptive innovation, menggantikan. Ya. Ini tadi juga disinggung kan sama Jeremy ya, bagaimana disruptive innovation ini adalah inovasi-inovasi yang betul-betul totally merubah apa yang ada, yang menghilangkan apa yang ada di market. Ya, kita mungkin lihat disket digantikan oleh apa? Oleh memory card dan sebagainya. Karena dengan adanya riset development yang ini orang bisa menciptakan memori-memori yang lebih kecil dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dulu kalau kita pakai disket gini apa? Kecemasan kita. Rusak. Ya kan? Berat, bengkong dan sebagainya. Ya. Sekarang dengan ada memory card itu nggak ada. Terus penuh. Kita dulu zaman kita bikin skripsi, disketnya penuh, disketnya error. Ya kan? Kemungkinan itu sekarang nggak ada. Jadi kita bisa berpikir membuat inovasi yang menggantikan apa yang ada sekarang. Ya kan? Telegram. Zaman dulu. Siapa yang masih sering menunggu Telegram? Telegram Indah, ada yang nunggu Wesel, ya kan? Sekarang kita kirim duit bisa pakai aplikasi ke Indonesia. Dulu pakai Wesel, ya kan? Nah, kita harus berpikir apa ini? Hal-hal apa yang masih itu. Apa itu, Pak? Halo? Oh iya, masih zaman saya juga nunggu-nunggu Wesel juga sama, Pak. Nunggu Wesel ya, Pak? Ya? Iya, Wesel itu masih zaman kita ini, Pak. Zaman dahulu kala. Nah, tapi sekarang sudah bisa digantikan dengan hal-hal yang lebih kreatif, dengan inovatif, dengan memanfaatkan. Oke, ngomong-ngomong tentang pengiriman uang, ya. Pak Dan Hengki, bagaimana? Ya. maaf, tinggal 2 menit lagi. Oke, sudah hampir selesai ya. Sudah Oke. selesai. Terima kasih, Pak. Kalau enggak, saya bisa berjam-jam ngomong. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana aplikasi itu dengan adanya aplikasi di komputer, handphone dan sebagainya, kita bisa berbuat apa saja, termasuk bikin GoFood,
bikin Grab, bikin apa, pengiriman uang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengeksplor apa yang ada di masyarakat. Oke? Ini rice cooker. Kukusan udah hilang gara-gara ini kan? Betul nggak? Iya. Batik. Anak, nah ini inovasi. Batiknya bisa Ada, diganti batik cuaci. Bisa diganti nah batik ada cuaci, betul itu. betul itu kita bisa bikin menarik. jualan nih. Iya, Apa batik namanya? cuaci terus jualan. Rice cooker dengan batik cuaci, ya kan? Tolong tuh Betul nggak? mumpung ingat itu batik cuacinya mesti dipatenkan itu. Ya, paten Nah, kan Bu, tuh, bisa tuh, di tuh. hukum dan HAM itu bisa. Ya. Nah, lupa itu nanti Oleh kita. patennya semua anggota masuk ya. Nah, ini juga ini setrika ya. Setrika ini menurut saya ini produk yang akan hilang nantinya. Ya. Karena ini kecuali Bu Josephine, ini semua orang malas melakukan menyetrika. Ya. Karena itu, karena tahu kecemasan orang ini, muncullah produk-produk yang tanpa disetrika sudah bisa baik, ya, anti wrinkle lah sebagai macam, ya kan? Bahkan di masyarakat sekarang sudah ada nih, saya iseng-iseng cari ada gerakan tanpa setrika, ya kan? Berkatakan kita udah lama sekali, apalagi di Australia ini kita udah bertahun-tahun nggak menyetrika baju kecuali kalau untuk keperluan-keperluan formal aja, karena kita milih baju-baju yang memang kalau tanpa setrika sudah nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi itu apa yang saya tulis di dalam Innovation 7.0. Yang pertanyaannya, what is your innovation ideas? Ya, mudah-mudahan dengan hal yang simpel ini plus minus kali bagi sama dengan pangkat dan nol ini bisa merangsang kita untuk bisa berpikir lebih kreatif. Ya, dan kuncinya adalah kreatif atau mati. Dan tadi bicara tentang pandemi, saya mungkin bisa merubah tulisan saya dengan merubah intronya segala macam untuk supaya cocok dengan pandemi ini. Karena sekarang ini lebih lagi dibutuhkan. Kalau kita nggak kreatif ya kita tambah mati, betul nggak? Inovasi kreativitas sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi mungkin kalau ada waktu saya akan merubah Pak Toto. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Sedikit pandangnya, apa namanya, menyesuaikan, ya sedikit intro aja saya rubah bahwa sekarang ini kalau nggak kreatif ya kita benar-benar akan udah istilahnya ya udah mati gitu. Ditambahin Ya? contoh Pak Hengki. Apa itu? Ditambahin contoh di dalam Waktunya bukunya sudah habis. itu. Nanti baca bukunya. Iya, ya maksudnya itu. Mau berantem. Jangan kebanyakan, biar aja nanti. Ya, oke. Bukan maksudnya ditambahin di dalam bukunya nanti itu ada contohnya juga yang tentang pandemi gitu. Oh iya, oke. Siap, Komandan. Ya. Komandan, siap Komandan. Oke ya, gitu ya. Terima kasih Pak Toto dan teman-teman. Happy Oke, terima kasih Pak. Saya maaf anniversary ini. sekali lagi. Ya. Saya terus terang ya Pak ya. Begitu saya ngeliat Hengki ini tadi saya pikir ini siapa gitu. Tapi begitu lihat wajah Pak Hengki, ya ampun, ini kelihatannya memang saya terus terang ngelihat ini pasangan ini benar-benar kreatif dan menohok. Pertama saya lihat waktu judul ini, judulnya Mbak Jo ini, judul Mbak Jo ini benar-benar terus dijadikan contoh gitu ke Alex Media. Ini judulnya menarik banget gitu loh. Nah, begitu lihat ini, saya sendiri pribadi begitu ngobrol dengan Mas Heri, sampai berapa hari itu ya? Mana ya? Ini kayaknya menarik ini. Kan udah ada 4, 5, yang namanya apa? Kok tahu-tahu udah 7.0. Udah ini aja kita ambil gitu. Ternyata ya ini luar biasa. Ini contoh bagaimana kreatif dan inovatifnya itu muncul di sini. Oke, terima kasih. Nah, ini kebetulan itu. Oh ya, satu lagi nih Pak Hengki. Ya. Ada yang nanya nih bagaimana untuk mendapatkan buku itu tadi. Nah, itu nanti tolong disampaikan di grup ya Pak ya.
Buku atau saya bisa maksudnya? di toko-toko buku atau apa gitu ya. Buku saya. Nah ini kelihatannya Bu Suli sudah siap ya. Oke gitu ya Pak Hengki ya. Terima kasih nih Pak Baik, Hengki. terima kasih Ya. sekali lagi teman-teman. Ya. Thank you. Bu Suli sudah siap ya Bu. Oke silakan Bu Suli. Kita lanjutkan. Terima kasih. Seksual. Ya. Ini buku yang diajukan pada Mas Toto, itu pemberdayaan perempuan di era 405, walaupun di dalamnya saya bicara juga ke 5O rencananya gitu. Nah, berawal dari pemikiran ke depan kita akan menghadapi era 4.0.0 waktu itu ya, kita bicara waktu itu, dan saya dengar sudah ada juga yang 5.0 yang mendatang cenderung menggunakan teknologi, pemanfaatan dan penggunaan komputer untuk melaksanakan hampir semua tugas-tugas manusia. Nah, ini kita juga sudah pernah dengar kan waktu itu dari Pak Marsudi. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, terutama untuk generasi milenial, ini kita pikirkan ke sana. Kayaknya kan kita tahu dan rasakan sekarang revolusi 4.0 ini akan memberi dampak untuk kita semua di Indonesia terutama ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, terutama nih bagi kelompok perempuan yang menjadi pendidik pertama dan utama manusia Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimanakah posisi perempuan Indonesia sekarang dikaitkan dengan tantangan masuknya 4.0 ini? Kita harus lihat kekuatan dan kelemahan perempuan Indonesia untuk menghadapi hal ini. Sudah banyak dikemukakan oleh para ahli tentang kesempatan dan peluang, juga ancaman yang makin banyak ya, dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang diganti dengan robot dan teknologi komputer ini. Nah, di mana peran perempuan dalam mempersiapkan generasi ke depan? Itu jadi pertanyaan. Dan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda perempuan sekarang untuk menghadapi disrupsi? Karena kita yang tua-tua, nih saya ini udah tua ya. Nah, saya mungkin udah nggak akan mengalami hal itu, tetapi anak-anak kita, cucu, itu akan mengalami hal ini. Nah, Mbak bisa langsung ke yang berikutnya. Nah, kita itu sebetulnya sudah di era bonus demografi, yaitu sudah masuk ke era bonus demografi, yaitu kondisi penduduk usia produktif ya, yang lebih besar dibandingkan total populasi. Ini gambarnya kita yang warnanya oranye kalau di tempat saya. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa perannya generasi muda yang antara umur 15 sama 64 itu yang masih produktif itu cukup tinggi. Itu ada 68% sebetulnya. Nah, kalau untuk perempuannya itu 88 juta orangnya. Kalau laki-laki 92 juta orangnya. Nah, ini laki sama perempuan kayaknya memang laki-laki yang lebih banyak pada saat sekarang ya. Jadi bonus yang akan mengalami banyak berhadapan dengan segala kemajuan ini lebih banyak laki-lakinya daripada yang perempuan. Di satu sisi ya. Tapi ini kan kita bukan atas nama laki-laki atau perempuan, kita harus bersama-sama atas nama Indonesia untuk benar-benar memanfaatkan gimana potensi kita yang besar ini bisa dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Nah, kita lihat aja sekarang nih contoh satu aja nih ya, dengan yang muda-muda nih, Menteri Pendidikan yang sekarang, itu kan kreasinya, inovasinya kan lain. Cara berpikirnya juga beda. Nah, itu harus kita manfaatkan karena itu untuk generasi ke depan. Pak Thohir misalnya itu kan juga yang muda ya. Nah, itu hanya suatu contoh aja. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi perempuannya ya, dari jumlah
usia produktif perempuannya itu jumlahnya kan memang nggak sebanyak yang laki, tapi dia punya punya potensi juga yang harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. Nah, bagaimana kita mau melihat itu? Bagaimana perempuan produktif itu bisa menyumbangkan menyumbangkan untuk ekonomi Indonesia? Tantangan itu yang harus kita lihat. Nah, jadi di buku itu saya kemukakan permasalahan yang dihadapi. Nah, ternyata mayoritas perempuan yang dari kelompok ini ya itu pendidikannya rendah. Ini jadi tantangan untuk kita. Dan ada kelompok yang cukup persentasenya cukup lumayan, dan mungkin dengar di TV beberapa waktu yang lalu tentang perempuan kepala rumah tangga ya yang disebut PK di Kompas juga kemarin itu muncul. Nah, itu mereka itu rata-rata berpendidikan rendah dan miskin. Nah, jadi itu salah satu poin yang harus jadi perhatian dari sisi pendidikan ya. Jadi mungkin ke depan kita juga harus mikirkan kalau itu jadi kita akan ke 4.0, apa yang harus diberikan kepada perempuan tersebut. Meskipun ada harapan untuk perempuan-perempuan ini, karena perempuan-perempuan muda sekarang cenderung meningkat pendidikannya dan lulus dengan peringkat pertama, kalau yang perguruan tinggi nih ya, dan menyandang predikat cum laude. Itu sekarang makin kita lihat di TV kemarin ini juga yang anak tukang beca ya, kalau nggak salah, dia tuh lulus cum laude dan dia mendapatkan pendidikan lanjut untuk mengambil S2-nya. Tuh. Dan itu harapan ke depan. Nah, tapi kita kan sekarang berhadapan dalam waktu dekat ini, ya kan? Nah, apalagi nih yang harus diperhatikan? Nah, karena dia miskin, pendidikannya rendah, itu biasanya rentan terhadap tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dulu pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BPS itu melakukan survei. Hasilnya itu cukup mengejutkan karena 1 dari 3 perempuan dengan rentang usia produktif ini itu pernah mengalami kekerasan. Komnas Perempuan juga mencatat di tahun 2018 ya, itu kasusnya itu sudah meningkat dari tahun 2017 ke 2018, itu 14%. Kalau dari hal ini sejalan sebetulnya dengan data-data yang ada, diperkuat lagi dengan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dari laporan pengaduan yang masuk ke kementerian, jadi mereka datang langsung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dari Januari sampai Oktober 2019, itu yang tinggi adalah ya kekerasan fisik dan penelantaran pada perempuan dan anak. Nah, jadi bonus demografi ini, termasuk tenaga-tenaga perempuan ini yang kita bicarakan saat ini, tantangan yang kita hadapi, itu harus betul-betul kita kelola dengan baik supaya bisa diberdayakan, termasuk kelompok perempuannya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu juga menambah permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Lanjut. Nah, dari sisi ekonomi, nah, saya ingin melihat perempuan itu dari sudut ekonomi, sosial, dan politik. Ya, tapi sekarang dari sisi ekonominya kita lihat dari charts di sini, diagram, bahwa kalau saya boleh bicara, itu ketenaga kerjaan perempuan Indonesia itu sebetulnya ya itu setara loh. Sebetulnya sudah diberikan kesempatan yang sama. Namun kalau kita perhatikan berdasarkan jenis kegiatannya, maka kita lihat nih angka
angkatan kerja ya di atas umur 15 tahun itu masih 15 masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Itu kita bisa lihat kalau di dalam gambar ini angkatan kerja tuh angka paling bawah yang berwarna biru itu bedanya dengan yang laki-laki. Ya, jadi angkatan kerjanya kita hanya 40%, yang laki-laki 60%. Bedanya cukup jauh. Nah, tapi ini juga bisa dihubungkan ya dengan kenapa dia begitu angkatannya rendah, karena status perempuan yang mengurus rumah tangga itu gede banget tuh, yang paling atas warna biru urusan RT itu di atas 80%, hampir 90-100% kali ya. Nah, itu ada hubungannya ke situ. Jadi itu yang kaitannya antara angkatan kerja. Kalau kita lihat dari sudut perempuan. Tapi kita lihat lagi, perempuan itu tampaknya ya selain dia mengurus rumah tangga, tampaknya itu cenderung tetap mencari pekerja. Itu urusan nanti kita lihat di bawah ya, yang berikutnya itu, yang slide berikutnya coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat tuh ya perempuan dan laki, itu perempuan itu masih paruh waktu dia masih kelihatan lebih tinggi kan. Nah, jadi dikompensasi itu yang nggak bekerja dengan paruh waktu. Jadi perempuan itu kerja terus. Gitu. Dibandingkan lagi kalau kita lihat ya, kalau dia nggak bekerja penuh itu dia juga tetap mencari pekerjaan. Dibandingkan kalau kita yang laki-laki itu setengah pengangguran, itu lebih banyak laki-laki yang mendingan nggak kerja atau cari kerja serabutan daripada kalau kita bandingkan dengan effortnya yang laki-laki dengan perempuan, kita lihat di sini bahwa perempuan itu jauh lebih perjuangan mereka lebih luar biasa. Itu kalau lihat dari data ini ya. Itu sebabnya kita harus pikirkan ya, apa yang bisa diberikan atau untuk pemberdayaan perempuan diadopsi oleh perempuan supaya dia bisa ikut membangun di era 4.0 ini ya, di era 4.0 ini. Oke. Nah, apalagi kita lihat ya, dengan COVID-19 maka peran perempuan untuk aktif berpartisipasi secara digital itu kan makin kelihatan. Sekarang ibu-ibu tuh kasihan itu, ibu-ibu rumah tangga. Harus bantu anak-anaknya urusan dengan HP yang dia sendiri kadang-kadang nggak ngerti gimana cara gunakannya. Nah, ini salah satu tantangan yang harus segera kita bantu pemberdayaan untuk memberdayakan perempuan ini. Nah, jadi tadi ya, saya kalau secara ekonomi tingkat sosial angkatan kerjanya rendah, perempuan tapi tetap cari kerjaan sebetulnya ya, dia ikut membantu menambahkan penghasilan. Nah, ini dari sisi sosial lainnya ya, kedudukan perempuan itu secara hukum di Indonesia ini sebetulnya udah cukup kuat karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Juga sudah meratifikasi kesetaraan hak bagi perempuan dan laki-laki di bidang ekosok, ya. Terus juga meratifikasi untuk hak perempuan dan laki-laki di bidang politik. Untuk Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undang yang mendukung atau melindungi perempuan dan anak. Ya, jadi sebetulnya semua sudah secara hukum perempuan Indonesia ini cukup kuat. Ditambah lagi sekarang posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi kalau kita lihat itu, kita anggap itu dari sisi politik dan partisipasi masyarakatnya, perempuan Indonesia ini sudah jauh lebih baik dengan terusnya
meningkatnya posisi-posisi pengambil keputusan yang dipercayakan kepada perempuan. Data gender menunjukkan bahwa perempuan produktif yang memiliki posisi pengambilan keputusan itu makin meningkat. Hasil pemilihan tahun ini ada pertambahan 3% calon legislatif perempuan di DPR. Jadi kepercayaan terhadap perempuan juga semakin meningkat dan posisi-posisi penting di pemerintahan, ya, di eksekutif maupun yudikatif juga kita bisa lihat sekarang. Nah, ini kalau tadi itu kita punya tantangan, sekarang potensinya. Nah, yang selanjutnya untuk mendapatkan peluangnya, ya, perempuan harus lebih mengembangkan kreativitasnya supaya nggak ketinggalan zaman ya terhadap perubahan yang terjadi. Untuk itu perlu diperhatikan potensi perempuan tidak hanya dilihat dari pendidikannya, tapi juga lebih kepada keterampilannya, aspek keterampilannya. Mengingat adanya era 4.0 itu, ya, maka semua informasi segala macam kan melalui internet. Nah, jadi itu harus jadi perhatian. Tapi kalau kita mau memikirkan mana yang strategis, nah kita juga... Sulit 1 menit lagi bisa Ibu ya, tinggal 1 slide ya Bu ya. Ya, sebentar lagi ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa daerah, sebentar, ada beberapa daerah yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah daerah Aceh, Maluku, Banten, dan Jawa Barat. Itu yang akan, kalau dari data itu yang harus kita perhatikan. Ya, sedangkan kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat dari pelakunya, kalau ini daerah ini kita lihat mana yang potensi pengangguran tinggi dan sebagainya secara ekonomi, itu 4 daerah itu harus diperhatikan. Tapi kalau kita lihat pelakunya, itu perempuan di Provinsi Jawa Barat, ya, itu yang harus lebih diperhatikan. Secara menyeluruh, provinsi yang harus jadi perhatiannya itu adalah Jawa Barat, Banten, dan Maluku. Nah, tapi dengan coronavirus tidak menutup kemungkinan nih sekarang Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara itu harus jadi perhatian karena perempuan itu berperan dalam pencegahan ini. Lanjut. Jenis lapangan saya lewat aja ya. Yang jelas kita harus melihat kepada jenis lapangannya. Itu yang utama kalau kita lihat dari datanya, itu jasa kesehatan, pendidikan itu di mana mereka banyak bergerak, tetapi dengan kondisi sekarang itu semakin dibutuhkan informasi-informasi melalui internet. Jadi orang kesehatan itu perempuannya banyak bekerja di situ, dinas pendidikan juga banyak di situ, perempuannya harus diperhatikan. Oke, strateginya berikutnya, Mbak. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, strateginya silahkan baca di buku Cuaci. Yes, Pak Toto. Ya, Promosi terima banget. kasih. Ya, jadi Penasaran. lanjutannya kalau ini kayaknya ngikuti Pak Hengki nih. Kalau mau berikutnya, tolong beli bukunya. Ini kelihatannya Bu Suli ada buku juga di jangan-jangan. Terima kasih nih, Bu Suli. Jadi memang ini adalah tantangan yang menarik dan kemudian Bu Suli sudah menyampaikan di mana kita mungkin bisa membantu untuk mengatasi problem yang ada. Demikian ini Pak Hengki, ini karena waktunya sudah habis. Silakan. Oh, Pak Hengki. Mas Heri. Ya. Mas Heri, silakan Mas Heri. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang telah hadir pada acara Cuaci Summit hari ini dan juga masih bergabung sampai sesi kali ini ya. Jadi kali ini kita sampai di acara Cuaci Annual Meeting
sebagai rangkaian dari Cuaci Summit 2020. Untuk agenda AGM kita hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan Cuaci tahun 2019 sampai 2020. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan rencana kegiatan Cuaci 2020 di tahun 2020 sampai 2021. Kemudian diskusi tentang kelembagaan Cuaci dan juga potensi Cuaci sebagai organisasi berbadan hukum. Dan nanti akan dilanjutkan juga dengan sesi feedback dan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang Bapak Presiden Cuaci, Bapak Herbertus, untuk membuka kegiatan ini sekaligus melanjutkan dengan presentasi, laporan pertanggungjawaban, dan rencana kegiatan Cuaci di tahun yang akan datang. Saya serahkan kepada Pak Presiden, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Umi. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak. Terima kasih masih di sini untuk kita bersama-sama mendengarkan tentang nanti ada laporan pertanggungjawaban dari komite. Kemudian juga nanti ada wacana kemarin yang sempat dibahas adalah tentang apakah Cuaci akan berbadan hukum atau tidak. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh nanti Mas Andi. Tanpa panjang lebar, saya akan share screen dulu untuk presentasinya. Jadi sepanjang 1 tahun ini dari 2019 sampai 2020, Cuaci sudah memiliki beberapa kegiatan. Kita sudah melakukan kegiatan dengan nanti akan dilaporkan, disampaikan oleh masing-masing koordinator divisi, nanti oleh Mas Andi, Vice President 2, dan juga nanti Bu Apriana Toding untuk Vice President 2, 1 untuk kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin ini adalah gambaran besarnya. Sepanjang 1 tahun terakhir, kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan. Dari sebelum COVID, waktu itu sudah ada 2 kegiatan TOT di Surabaya, kemudian juga ada Technopreneurship Business Manajemennya di Jakarta. Kemudian juga kita banyak sekali kegiatan dari pembuatan video bersama hingga Cuaci Learning Session. Waktu itu dimulai di bulan Mei, ada Bu Jo dan juga Bu Heni sebagai pembicara, kemudian CLS yang kedua rutin selanjutnya ada Mbak Niken dan juga Pak Agus dan juga Pak Mas Himawan dengan kerjasama dengan BKIPM. Kemudian yang ketiga ada ekonomi, waktu itu ada Bu Wina dan juga Pak Ryan, dan hari ini adalah kita bisa bilang bahwa ini adalah Cuaci Learning Session yang keempat sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya juga sudah kita siapkan, nanti akan kita lihat, nanti untuk bulan depan juga sudah akan ada Cuaci Learning Session yang kelima, nanti dengan tema edukasi, nanti mungkin Bu Apri dan nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita juga selama panjang tahun ini juga dengan Social Welfare Division, dengan tim juga banyak sekali kita berkegiatan sosial melalui donasi-donasi untuk COVID, donasi nanti juga akan dijelaskan tentang apa saja yang sudah kita kegiatan untuk Social Welfare Division itu sendiri. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin kita akan lihat lagi untuk organogram. Nanti ini adalah organogram 2019-2021. Nanti setelah ini nanti Mas Andi akan memberikan presentasi untuk divisi yang dikoordinasi oleh Mas Andi, Vice President 2, ada dari Communication Division, dari Social Media, dari Membership, dan juga Social Welfare, kemudian Bu Apriana Toding nanti akan memaparkan tentang dari pencapaian dan juga dari pencapaian yang sudah dilakukan oleh area bidang studi, ada 5, Education, Health, Engineering, IT and Computing, Humanities, dan juga Manajemen, Business and Law. Kemudian nanti saya akan memaparkan yang dari divisi yang saya koordinasi, ada dari International Relation, Secretary dan Treasurer, Event, ada Event, Business Development, dan Public Speaking Division. Dan terima kasih Bu Jo yang masih terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya, masukan-masukannya untuk kegiatan selama 1 tahun ini. Sangat menginspirasi sekali. Dan ini akan saya selanjutnya ini akan saya serahkan ke Mas Andi ya, Mas Andi. Silakan Mas Andi untuk menjelaskan tentang divisi-divisi yang ada dikoordinasi oleh Wakil Presiden 2. Silakan. Ya, terima kasih Mas Heri. Langsung aja menghemat waktu untuk di koordinasi Vice Presiden 2. Ada untuk divisi komunikasi selama setahun ini telah melakukan pembuatan ringkasan kegiatan event-event yang diadakan oleh Cuaci, yaitu 3 kali Cuaci Learning Session,
kemudian pembuatan alumni story untuk dikirimkan ke alumni office. Jadi kita membuat laporan-laporan untuk alumni office di Curtin University bulannya, dan sudah ada capaiannya 2 alumni story bulan April sampai Mei 2020. Kemudian yang terakhir untuk divisi komunikasi adalah pembuatan press release dan konten-konten komunikasi untuk setiap event yang diadakan oleh Cuaci, diantaranya Cuaci Summit 2019 dan TOT Revolusi Mengajar, Technopreneurship, serta COVID-19. Masukannya untuk di divisi komunikasi adalah meneruskan kegiatan CLS secara berkala, kemudian mengumpulkan alumni story untuk dikirim ke alumni office secara lebih teratur. Harapannya memang nanti setiap bulan kita bisa mendapat dari alumni, silakan yang mau untuk berbagi cerita apa yang sudah dilakukan oleh alumni dan akan dikirimkan ke Curtin. Kemudian untuk divisi media sosial yang saat ini sudah berjalan adalah Facebook dan Instagram. Ini Pak Aditya ini sangat aktif sekali untuk melakukan posting update apa yang ada di Cuaci. Dan untuk Facebook mulai 24 Agustus sampai 2019 sampai 17 Agustus kemarin sudah ada 47 posting. Kemudian di Instagram 15 Juni sampai 17 Agustus ada 41 posting. Catatannya adalah bahwa kalau kita melihat dari alumni Curtin yang ada di data tahun 2017, alumni Curtin dari Indonesia itu sekitar 6.000. Dan saat ini yang berhasil kita bersamakan dalam sebuah Cuaci ini di grup WhatsApp ada sekitar 300 sampai 400 orang. Tetapi untuk yang like atau follow untuk baik Facebook maupun Instagram hanya sekitar 120 sampai 180-an. Jadi memang harapannya semakin kita untuk menggerakkan untuk like dan share di sosial media. Ke depan untuk YouTube juga kita akan rencanakan untuk mulai untuk diberdayakan, termasuk rencana untuk monetis apa ya Mbak Apri? Menguangkan, jadi mungkin menjadi monetize YouTube-nya, jadi kita menjadi salah satu sumber keuangan untuk Cuaci kita. Kemudian yang terakhir adalah di membership dan kreatif. Saat ini yang baru dilaksanakan adalah membuat desain yang sangat indah setiap ada kegiatan oleh Mas Anton setiap bulannya. Ada condolence card, kemudian ucapan selamat dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan-kegiatan Cuaci. Hal yang belum dilakukan memang adalah kembali lagi menata lagi members alumni yang belum bisa menjadi belum tergabung dalam Cuaci ini. Jadi harapannya nanti setelah ini kita coba kembali share tentang bagaimana alumni mau untuk berbagi ID-nya mereka, kemudian share di registrasi di Cuaci. Mungkin itu Mas Heri yang bisa dijelaskan dari divisi operasional Vice President tuh. Baik, terima kasih banyak Mas Andi. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ibu Aprene Toding, Wakil Presiden 1, terkait dengan divisi bidang studi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Presiden Heri. Ya, oke. Untuk di bidang pendidikan studi itu banyak saya pencapaian, dan memang di tiap tahun itu kita targetkan kemarin memang kalau bisa ada 2 kegiatan dapat kita laksanakan untuk 5 divisi bidang studi yang kita bagi. Jadi ada divisi itu ada 5, yaitu mulai dari ekonomi, bisnis, dan manajemen, terus ada edukasi, ada health, ada humanity, dan ada sains dan engineering. Nah, di dalam ada kegiatan Cuaci kemarin tentang CLS. Nah, semuanya division ini sudah melaksanakan. Yang mana
di CLS pertama itu telah dilaksanakan oleh Division bidang Health dan Humanity, ya, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2020, yang dengan tema Insight from the Light of the COVID-19, yang narasumbernya itu Prof. Heni Lusida dan Dr. Josephine Ratna, ya, yang mana pendaftar waktu itu ada 100 dan yang hadir itu 50 peserta. Sedangkan CLS kedua itu telah dilakukan oleh Division Science and Engineering pada bulan Juni 2020 dengan tema Agricultural Control in Invasive Species with Viral Fish Pathogen, ya, dengan personal in charge waktu itu Ibu Frederita Nike, ya, dan narasumber waktu itu ada Dr. Agus Sunarto dan Himawan Ahmad, dengan peserta waktu itu sangat banyak dan itu langsung di-share secara live di YouTube. Dan untuk CLS ketiga itu dilakukan oleh Division bidang Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, ya, dengan tema Economy Outlook and Personal Finance, How the Pandemic Affect Us, dan itu dilakukan pada bulan Juli 2020 dengan narasumber waktu itu ada 2, yaitu dari Suryanto Goweawan dan Likwina Hananto. Dan untuk yang CLS keempat, yang seperti Pak Presiden Heri katakan tadi, itu yang kita lakukan hari ini. Dan pesertanya banyak, ya, dan saya kira lebih banyak dari yang sebelumnya juga. Dan yang target untuk divisi berikutnya itu edukasi, yang mana di dalam edukasi itu sudah kita tentukan juga temanya, yaitu membangun sumber daya manusia unggul Indonesia dengan strategi inovatif selama dan sesudah COVID-19. Nah, rencananya narasumbernya itu ada 3, yaitu Dr. Endang Yanuarti, Dr. Apriantoding, dan Dr. Numala Elmi Simbolon, ya. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang untuk CLS sudah dischedule-kan, dan yang kegiatan lain yang dilakukan itu adalah seperti seminar yang dilakukan dengan The Future of Technopreneurship. Dengan waktu itu dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019. Yang narasumbernya itu ada 4 narasumber waktu itu. Nah, selanjutnya ada kegiatan juga yang dilakukan itu TOT Revolusi Mengajar yang dilakukan pada tanggal 23 November 2019. Pembicaranya waktu itu adalah Profesor Insinyur Masudi Kisworo. Saat itu pesertanya 30. Dan semuanya itu anggota Cuaci. Ya, selanjutnya ada kegiatan lagi yang dilakukan oleh member Cuaci sendiri, yaitu tentang pembuatan proposal. Nah, proposal ini ada seperti proposal AGS kemarin yang dibuat di bulan Januari 2020 dan sempat membuat 3 proposal. Dan syukurnya ada 2 yang lolos saat itu. Dan ada juga proposal yang dibuat bersama-sama itu pada bulan April tentang proposal untuk diajukan di program organisasi penggerak school yang sayangnya belum lolos waktu itu, dan saya kira kegiatan ini kayaknya dibatalkan untuk sementara. Dan ada juga proposal yang diajukan yaitu program Ideaton 2020, ya, yang di penyelenggaranya saat itu adalah Kemenristek BRIN, dan proposal itu lolos didanai dan saat ini lagi sedang dikerjakan. Harapan kita ke depan bahwa
kolaborasi dari multidisiplin yang ada di Cuaci ini dapat terjalin ya dengan banyaknya ke multi yang kita sudah melaksanakan kerjasama dengan membuat proposal bersama, dan kita berharap proposal-proposal yang pernah kita buat sebelumnya itu tetap berjalan, dan kita memperkayanya lagi dengan melakukan atau mengumpulkan, mengajukan proposal untuk PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Dan kita juga berharap seperti tadi Pak Andi katakan, kita usahakan semua kegiatan-kegiatan kita masukkan di YouTube untuk modal kita dalam pengumpulan dana. Mungkin itu yang dapat saya lakukan, bahwa semua kegiatan ini untuk 5 divisi bidang studi itu semuanya berjalan dengan baik dan semua tercapai. Dan harapan kami bahwa kita semua member Cuaci itu melakukan kolaborasi bersama, karena kita adalah multidisiplin. Dengan multidisiplin, kualitas dari kolaborasi itu dapat kita lakukan dengan secara maksimal, baik di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Heri. Ya, terima kasih banyak Bu Aprena Toding dan juga masing-masing divisi ya, koordinator masing-masing divisi. Menambahkan dari Bu Apri tadi bahwa untuk kegiatan memang sudah didokumentasikan lewat video di YouTube. Jadi nanti mohon Ibu dan Bapak bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Cuaci, Kartini University Alumni Chapter Indonesia. Silakan di-subscribe karena baru 47 orang nih yang subscribe. Terima kasih yang bagi yang sudah subscribe. Kemudian tadi terkait monetisasi, memang ada rencana ke sana. Jadi kemarin juga Pak Ryan sudah mengirimkan video tutorial. Nanti akan kita share juga seperti apa agar nanti Cuaci bisa nanti ke arah untuk monetisasi tadi, lebih ke keuangan. Nanti akan kita share untuk video yang tadi sudah disarankan waktu itu oleh Pak Ryan. Seperti itu. Nah, terima kasih Bu Apri. Selanjutnya ini saya akan memaparkan sedikit tentang divisi operasional beberapa. Bendahara, sekretaris, dan juga divisi event dan publishing, serta social welfare. Untuk yang pertama, bendahara. Jadi ini Mbak Dona, selama 1 tahun kemarin, kita sudah mengajarkan penjualan merchandise dan batik ya. Kita Cuaci bekerjasama dengan Asri Research Center, Pak Syaiful, untuk kita reseller produk Nilam. Kemudian juga kita juga memproduksi batik. Terima kasih Bu Jo atas masukan untuk masker Cuacinya. Kita sudah jual juga, dan juga ada pin, dan juga ada produk-produk terbaru dari ARC. Nah, ini bisa dilihat di layar untuk capaiannya. Ada batik, masker, pin, nilam, dan minyak gosok Alkina. Nilam sangat banyak sekali ini penjualannya. Bisa dilihat, ini menyumbang sebagian besar dari kas kita. Kemudian seperti itu. Nah, untuk saldo rekening Cuaci per 26 Agustus kemarin dari Mbak Dona ini sekitar 19.471.043 rupiah. Pengeluaran selama setahun ada detailnya di situ, pembelian masker, pembelian parfum produk ARC, donasi ada beberapa juga, nanti akan saya sampaikan di belakang, yang dari Mbak Niken, dari Social Welfare Division, donasi apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian juga untuk kegiatan operasional, seperti seminar, dan juga untuk TOT, lebih untuk operasional. Nah, ini bisa dilihat di layar juga masing-masing biaya, pengeluaran, dan juga pembeliannya seperti apa. Ini saya akan lanjut ke slide berikutnya. Untuk sekretaris dari Mbak Umi, ini kegiatannya adalah untuk administrasi dan operasional persuatan, termasuk kontak-kontak, termasuk untuk untuk CLS, kita koordinasi dengan alumni office untuk pengiriman sertifikat, undangan, dan sebagainya. Ini juga capaiannya adalah pengiriman tepat waktu. Nanti masukannya akan ada koordinasi untuk lebih lanjut untuk update dari EDM, booking EDM form untuk dengan alumni office. Nah, untuk Mbak Niken di Social Welfare Division, ini sudah merincikan sekali di layar, merincikan sangat detail sekali di layar, itu untuk penggunaan donasinya. Penggalangan donasi, dan juga untuk yang pertama ada penggalangan donasi Cuaci Peduli Banjir Jakarta, waktu itu di awal di bulan September kalau tidak salah, yang sudah dikirimkan melalui PMI. Kemudian ada juga penggalangan dana dari Cuaci Peduli Kebakaran di Australia bulan Februari 2020. Kemudian donasi Kitong Bisa, program membaca di Merauke, donasi wabah asap di Jambi, dan juga donasi Cuaci untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi Corona. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah berkontribusi dalam program donasi ini. Semoga ini bisa membantu mereka yang membutuhkan.
Dan terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak yang juga sudah membeli produk-produk lewat Cuaci, merchandise Cuaci, karena juga menambah untuk kas dari Cuaci itu tersendiri. Kegiatan lainnya adalah kita juga ada beberapa untuk ucapan belasungkawa bagi alumni, beberapa waktu lalu sudah kita share juga di sosial media. Kemudian selanjutnya untuk divisi publishing dan event, ini ada Pak Toto, Mbak Vira, dan Bang Roni. Ini sementara ini fokus kepada buku Cuaci, jadi selama setahun kemarin, setelah dari waktu itu Bujo Sevin waktu itu sudah mengumpulkan tulisan, dan selama setahun kemarin kita tadi sudah dijelaskan Pak Toto juga, ada penambahan tulisan, dan juga setahun kemarin kita merevisi dengan penulis. Pertama, terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang kemarin sudah membantu untuk mereview artikel di buku Cuaci, dan terima kasih juga untuk para penulis yang kemarin juga sudah berkontribusi pada buku Cuaci ini sendiri. Nah, ini ada 19 penulis di buku itu. Saat ini tadi sudah dijelaskan Pak Toto bahwa statusnya masih menunggu dari Gramedia Pustaka Utama, Alex Media Komputindo, tapi kita sudah positif untuk terbit, hanya nanti untuk terbitnya apakah e-book atau cetak, itu nanti masih akan didiskusikan lagi dengan Gramedia Pustaka Utama. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, tadi sudah sempat dibahas Pak Toto juga bahwa nanti akan ada banyak kegiatan marketing untuk pemasaran buku. Nanti tentunya akan melibatkan kontribusi peran juga dari teman-teman alumni nanti untuk ikut membantu nanti untuk kegiatannya seperti itu. Yang terakhir dari Mbak Aja yang di saat ini masih sedang di PERT, masih menyelesaikan studi di PERT. Dari divisi International Relation, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan PPAE, Kertin, kemudian AIPSA dan CIMSA. Sampaiannya adalah koordinasi teratur dengan organisasi tersebut untuk kita sounding kegiatan dari Cuaci seperti ini, melibatkan mereka juga kita undang, dan seperti itu. Masukannya nanti adalah ke depannya kita akan berkolaborasi dengan lebih banyak chapter, jadi memang tahun ini kita mulai akan melibatkan juga, mengirimkan undangan untuk alumni di internasional, jadi mereka bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Cuaci. Harapannya juga nanti kita akan suatu saat akan mengadakan kegiatan bersama dengan tadi chapter-chapter yang ada di Kertin. Seperti tadi ada beberapa perwakilan dari Presiden ya, tadi dari Malaysia dan beberapa perwakilan chapter lainnya. Seperti itu. Itu saja untuk laporan pertanggungjawaban ini. Nah, kami harapkan bahwa nanti ke depannya, 1 tahun ke depan, dari Agustus hingga nanti Agustus 2021, nanti kegiatan yang sudah ada nanti akan tetap kita lanjutkan, misalnya seperti Cuaci Learning Session, kemudian juga nanti untuk kegiatan untuk pembuatan proposal, AGS, kita akan nanti bisa lebih banyak berkolaborasi. Nanti Cuaci, kami harapkan bisa menjadi wadah untuk nanti berkolaborasi, juga untuk menginspirasi. Seperti itu. Jadi nanti kolaborasi, nanti ketika ada proposal, jadi kalau Ibu dan Bapak nanti misalnya ada informasi untuk pembuatan proposal misalnya, nanti bisa dikerjakan bersama, alangkah baiknya nanti di-share juga di grup, kita nanti bisa membentuk tim, seperti yang kemarin sudah dibentuk oleh Bu Mala untuk proposal penggerak, dan juga waktu itu Bu Irina untuk proposal AGS. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya, kesempatan selanjutnya, program hibah selanjutnya, funding yang bisa dikerjakan oleh Cuaci, berkolaborasi dengan organisasi lainnya, itu bisa kita kerjakan bersama seperti itu untuk memberikan manfaat kepada anggota-anggota juga. Dan kami harapkan nanti setahun ke depan ada banyak kegiatan yang pastinya tidak kalah seru dengan setahun kemarin. Kami harapkan tetap berpartisipasi secara aktif untuk kegiatan di Cuaci. Demikian kami sampaikan laporan pertanggungjawaban dari komite periode 2019-2021 untuk kegiatan selama 2019 hingga 2020. Saya kembalikan ke Mbak Umi. Terima kasih, Mbak Umi. Baik, terima kasih Pak Presiden, juga Bu Apri dan juga Pak Andi atas paparannya, atas laporan pertanggungjawabannya. Semoga kegiatan kita ke depannya nanti bisa lebih banyak lagi dan lebih banyak manfaatnya lagi. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya kita akan mendiskusikan tentang kelembagaan Cuaci dan juga potensi Cuaci sebagai organisasi yang berbadan hukum, dan ini nanti akan dipandu oleh Pak Andi. Silakan, waktu dan tempat saya silakan. Ya, Pak Andi. Terima kasih Mbak Umi. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja tentang usulan dari beberapa teman di Cuaci yang bertanya soal apakah Cuaci itu perlu berbadan hukum atau tidak. Sebagai catatan sebenarnya isu ini sudah diangkat pada waktu AGM pertama, waktu itu sudah di Surabaya dan sudah dijelaskan oleh Prof. Marsudi. Tetapi mengingat
perkembangan kegiatan cuaci yang semakin kesini semakin banyak dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, mungkin bisa menjadi wacana lagi apakah memang perlu cuaci itu berbadan hukum. Teks Mas. Jadi secara singkat sebenarnya kita berorganisasi itu menjadi sudah dijamin oleh konstitusi, tetapi ketika akan menjadi sebuah badan hukum tentunya harus didasarkan pada kebutuhan. Keuntungan apa yang bisa didapat ketika menjadi sebuah badan hukum diantaranya adalah cuaci dapat melakukan tindakan perdata sebagai sebuah lembaga, ya misalnya kerjasama, kemudian perjanjian, sewa menyewa, membuka rekening bank. Ini catatan dari cuaci juga bahwa kita memang sudah punya rekening bank atas nama cuaci, tetapi memang karena kemarin dibantu oleh negara yang terdahulu untuk dibuatkan, tetapi ada keterbatasan, misalnya kita tidak bisa mengakses online banking sehingga kita tidak bisa melihat uang itu masuk dari mana saja sehingga kita perlu laporan. Kemudian konsekuensinya tentunya adalah membuat laporan keuangan dan juga laporan kegiatan dan juga laporan pajak. Next. Badan Hukum Cuaci. Jadi kalau kita menjawab sebuah kebutuhan yang saat ini adalah bagaimana semangat kolaborasi cuaci ini ketika kita semakin bergerak dengan badan hukum yang lain, akademisi dan untuk hibah dan lain sebagainya, maka membentuk sebuah badan hukum agar lebih memudahkan kerjasama dengan universitas atau badan hukum lainnya. Jenisnya apa yang perlu menjadi bentuk dari badan hukum ini? Di sistem hukum kita ada badan hukum yang profit dan non-profit. Yang profit adalah perseroan terbatas dan yang non-profit yayasan dan perkumpulan. Nah, sekarang kalau PT ya tentunya tidak ya, karena bukan komersil, tetapi kalau yayasan atau perkumpulan kita akan menjadi pembahasan bagi kita. Yang pertama yayasan. Yayasan berdasarkan Undang-Undang 28/2004 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Catatannya di belakang adalah tidak mempunyai anggota. Kemudian kalau perkumpulan berdasarkan Permenkumham 3/2016, sama intinya perkumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Jadi ada perbedaan yang cukup substansi, jadi yayasan itu tidak mempunyai anggota, sementara perkumpulan mempunyai anggota. Kalau kita melihat dari semangat apa yang semangat mendirikan Cuaci kemarin adalah kita berusaha untuk mengumpulkan, mensinergikan alumni-alumni dari Curtin University dalam sebuah organisasi sehingga ada semangat saling bersama-sama, tidak seperti yang yayasan ini yang tentunya akan diserahkan begitu saja kepada pengurusnya. Next. Jadi perkumpulan ini tunduk pada hukum perdata Statblad 1870 nomor 64 dan tata cara pendiriannya diatur di Permenkumham 3/2016. Untuk saat ini memang belum ada undang-undang yang mengatur tentang perkumpulan, tetapi naskah akademik RUU ini telah menjadi salah satu RUU yang dilakukan pembahasan oleh DPRD dan diusulkan pada 17 Desember 2019. Perkumpulan ini nanti disetujui dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Untuk proses pengesahan perkumpulan nanti diperlukan akta pendirian dari notaris, kemudian surat pernyataan tempat kedudukan yang diketuai oleh lurah atau kepala desa kalau di desa ya, kemudian sumber pendanaan, program kerja, pernyataan tidak sengketa kepengurusan, notulen rapat pendirian, serta NPWP. Next, Mas. Nah, ini saya ingin memberi gambaran tentang komponen-komponen yang ada dalam rancangan RUU perkumpulan. Yang pertama adalah bahwa organ dari perkumpulan itu ada rapat umum anggota, kemudian pengurus, dan pengawas.
Perkumpulan juga dapat mendirikan badan usaha, tetapi dilarang untuk membagikan keuntungan kepada anggota. Hasil-hasil keuntungan dari badan usaha itu sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Kemudian pendirian didirikan oleh minimal 20 orang dengan akta notaris dan didasarkan pada anggaran dasar. Kekayaan dari perkumpulan berasal dari iuran anggota, kemudian sumbangan yang tidak mengikat, hibah, perolehan lain yang sah, dan dilaporkan kepada anggota setiap bulan. Rapat umum anggota dilaksanakan setiap 6 bulan setelah tahun buku, kemudian mengesahkan laporan keuangan dan menyetujui laporan tahunan. Laporan ini akan diumumkan di papan pengumuman kantor dan melaporkan laporan kegiatan dan keuangan tahunan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada beberapa kewajiban dari perkumpulan ini, yaitu laporan-laporan kepada kementerian dan juga kepada anggota. Next. Kalau kita akan menjadikan Cuaci ini menjadi sebuah perkumpulan badan hukum, maka kita perlu mempersiapkan yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian pendirian perkumpulan di notaris, ketiga, kantor. Tadi sudah disebutkan tentang harus ada pengetahuan dari lurah dan posisi lokasi dari perkumpulan itu. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting adalah komitmen pengurus dan anggota dalam menjalankan perkumpulan. Jadi semua dari baik pengurus ataupun anggota berkomitmen untuk memikirkan roda organisasi perkumpulan ini sehingga mungkin tidak akan dijadikan hanya diserahkan kepada pengurus saja. Mungkin itu yang bisa menjadi pemantik diskusi tentang apakah kita, Cuaci, perlu untuk menjadi sebuah badan hukum atau tidak. Demikian, Mbak Umi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Andi atas paparannya. Baik Bapak Ibu, itu informasi yang terkait dengan apakah nanti kita akan berbadan hukum atau tidak. Dan harapannya nanti ini akan menjadi diskusi lanjutan ya, karena waktu kita juga sangat terbatas saat ini. Jadi untuk itu kami akan meminta partisipasi dari Bapak Ibu untuk melakukan voting pada link kami yang sudah kami siapkan ini. Jadi pada link ini nanti kami memohon feedback dari Bapak Ibu, masukan untuk kegiatan-kegiatan Cuaci di tahun-tahun yang berikutnya, apa saja masukannya. Kemudian juga untuk voting terkait dengan wacana untuk pengajuan Cuaci sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Nanti silakan Bapak Ibu menuju ke link ini untuk melakukan voting dan kami akan memberikan waktu sekitar 1 minggu dan hasilnya nanti akan kita diskusikan kembali di grup WhatsApp ya untuk kedepannya. Baik, itu saja untuk kegiatan AGM saat ini. Pak Presiden, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, terima kasih banyak Mbak Omi dan Mas Andi tadi sudah memaparkan. Memang nanti kami akan memerlukan nanti votingnya dari Ibu dan Bapak ya, untuk apakah akan berbadan hukum atau tidak dengan tadi penjelasan dari Mas Andi, karena tadi sudah disampaikan memang kita banyak sekali kegiatan dan kita banyak membuat proposal, banyak membuat hibah, jadi mungkin akan ada masukan. Tapi juga di sisi lain, selain itu kita juga perlu komitmen yang tentunya dari pengurus, tidak hanya dari pengurus saja, tapi juga dari member, Cuaci member, karena kita tidak bisa berjalan juga tanpa dukungan dari member juga, seperti itu. Jadi tadi sudah ada beberapa persiapan, ada ART kantor, komit dan juga untuk dengan notaris. Nanti kita akan didiskusikan seperti apa jika nanti sudah keluar hasil untuk votingnya itu sendiri. Begitu Mbak Umi. Baik, terima kasih Pak Presiden. Baik Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi presensi hari ini, mohon kembali mohon diisi presensinya ya sebelum meninggalkan room ini. Kemudian kami tunggu juga feedback dan voting di link yang sudah kami sediakan tersebut. Dan mengingatkan juga untuk bulan depan kita akan ada Cuaci Learning Session yang berikutnya dengan tema education. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian terkait juga dengan sertifikat, untuk sertifikat nanti akan kami infokan lebih
lebih lanjut dan kami akan kirimkan beberapa hari ke depan ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa ini akhir dari sesi kita hari ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu atas pada rangkaian kegiatan Cuaci Summit 2020 kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat dan juga membuka lebih banyak inspirasi lagi, hal-hal lagi yang bisa kita bagikan kepada masyarakat nanti ke depannya. Sampai jumpa di Cuaci Summit tahun depan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri sesi hari ini, Cuaci Summit 2020 hari ini, dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat